Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Pada tahun 1443 Saka atau 1521 Masehi, rakyat Sunda berduka atas wafatnya Sri Baduga Maharaja, raja besar yang dikenal luas dengan gelar Prabu Siliwangi. Ia adalah penguasa yang membawa kemakmuran dan kejayaan bagi kerajaan Pajajaran. Selama masa pemerintahannya, beliau berhasil menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membangun hubungan diplomatik dengan kekuatan asing seperti Portugis. Setelah wafat, jasadnya dimakamkan di wilayah Rancamaya dan dikenang dengan sebutan Sang Lumah di Rancamaya, menandakan bahwa ia adalah sosok yang dimuliakan bahkan setelah kematiannya. Kepergiannya meninggalkan kekosongan dalam kepemimpinan yang tidak hanya dirasakan oleh keluarga kerajaan, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Sunda yang selama ini menggantungkan harapan dan keamanan kepada sang raja. Suasana duka menyelimuti istana dan wilayah kekuasaan Pajajaran saat kabar wafatnya menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Wafatnya Sri Baduga bukan hanya menjadi peristiwa kehilangan bagi kerajaan, melainkan juga menjadi awal mula gejolak politik baru yang mengguncang kestabilan wilayah Pakuan Pajajaran. Banyak bangsawan dan raja daerah mulai menunjukkan kecemasan mereka terhadap masa depan kerajaan. Salah satu kekhawatiran terbesar muncul dari hubungan yang mulai terjalin erat antara kerajaan Sunda dengan bangsa Portugis. Hubungan ini menimbulkan ketegangan di antara para penguasa lokal yang merasa bahwa kerjasama tersebut dapat mengancam posisi mereka, atau bahkan membahayakan kedaulatan budaya dan agama lokal. Dalam situasi tanpa pemimpin utama, kesetiaan terhadap pusat kekuasaan pun mulai goyah. Beberapa penguasa daerah menilai bahwa aliansi dengan kekuatan asing adalah langkah yang terlalu berani dan berisiko, terutama di tengah meningkatnya pengaruh Islam yang berkembang pesat di wilayah sekitarnya. Ketidakpuasan terhadap kebijakan luar negeri Pajajaran mulai memicu reaksi keras dari berbagai kelompok di wilayah pedalaman. Komunitas-komunitas yang telah lebih dahulu menerima ajaran Islam secara perlahan membentuk basis kekuatan baru. Mereka merasa bahwa kerjasama kerajaan dengan Portugis, yang dikenal membawa misi dagang sekaligus misi agama Kristen, berseberangan dengan nilai-nilai baru yang mereka anut. Akibatnya, muncul gerakan perlawanan yang berkembang menjadi pemberontakan terbuka terhadap otoritas pusat. Sebagian dari mereka mulai menyebarkan ajaran Islam secara luas di kalangan rakyat, menciptakan jaringan dukungan yang kuat, baik secara ideologis maupun militer. Dalam waktu singkat, ketegangan ini berubah menjadi konflik horizontal antara pemeluk kepercayaan lama dengan kelompok Islam, serta antara loyalis Pajajaran dan para pemberontak. Pajajaran berada dalam kondisi genting, di mana kekuasaan pusat mulai kehilangan kendali atas daerah-daerah tertentu. Di tengah masa sulit itu, Prabu Sanghyang Surawisesa muncul sebagai sosok penerus yang menjanjikan. Saat ayahnya wafat, ia menjabat sebagai Adipati Sunda Kalapa, salah satu posisi strategis yang menjadikannya memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan militer. Kesetiaan serta kedekatannya dengan rakyat dan para pejabat istana membuatnya diangkat sebagai raja baru menggantikan Sri Baduga. Ia dinobatkan sebagai raja di Pakuan Pajajaran dan diharapkan mampu melanjutkan cita-cita besar ayahnya dalam menjaga kedaulatan kerajaan. Setelah resmi menjadi raja, jabatan Adipati Sunda Kalapa diberikan kepada Surakarta, tokoh bangsawan lain yang dipercaya oleh istana. Pelantikan Surawisesa membawa angin segar bagi para loyalis kerajaan yang mendambakan stabilitas. Namun di sisi lain, tantangan besar sudah menunggu. Pemberontakan di pedalaman, tekanan dari kerajaan Islam, serta hubungan diplomatik dengan Portugis yang masih menimbulkan pro dan kontra. Setelah resmi menjadi Raja Pajajaran, Prabu Surawisesa memperkuat kedudukannya dengan mempererat hubungan internal kerajaan. Ia menikahi Ratu Kiranawati, seorang bangsawati yang memperkuat kedudukan politik dan sosialnya di kalangan istana. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai beberapa putra dan putri, di antaranya Ratu Bumi dan Dharma Buana. Anak-anaknya kelak menjadi penerus yang memiliki peranan penting dalam kelangsungan kerajaan Sunda. Dengan adanya keturunan, harapan akan kesinambungan dinasti pun terjaga.
Kehidupan keluarga kerajaan di masa awal pemerintahan Surawisesa tampak penuh harapan, meskipun bayang-bayang perpecahan terus mengintai. Salah satu putra Prabu Surawisesa bahkan dipersiapkan sejak dini untuk menjadi raja selanjutnya, menunjukkan bahwa Surawisesa telah berpikir jauh ke depan untuk memastikan kerajaan tetap stabil di tengah badai politik yang terus bergolak di sekitarnya. Setahun setelah Prabu Surawisesa naik tahta, tepatnya pada tahun 1444 Saka atau 1522 Masehi, utusan Portugis kembali datang ke Pakuan Pajajaran. Kedatangan mereka bertujuan untuk memperkuat perjanjian persahabatan yang sebelumnya telah dirintis oleh Sri Baduga Maharaja. Dalam pertemuan resmi tersebut, kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama lebih erat dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Salah satu isi perjanjian adalah bahwa kerajaan Sunda akan mengirimkan 1000 karung lada ke Portugis sebagai bentuk perdagangan timbal balik. Sebagai gantinya, Portugis akan menyediakan senjata dan barang-barang kebutuhan penting lainnya. Selain itu, Portugis juga mendapat izin membangun benteng di Sunda Kalapaguna memperkuat kehadiran mereka di wilayah tersebut. Perjanjian ini ditandatangani oleh 8 perwakilan Portugis dan sejumlah tokoh penting Sunda, termasuk Prabu Surawisesa sendiri, Menteri Brataningrat, Adipati Jayamanggala, serta Adipati Surakarta. Dalam peringatan perjanjian tersebut, Portugis juga mendirikan sebuah monumen batu yang dikenal sebagai Padrao. Batu ini berfungsi sebagai penanda resmi lokasi pembangunan benteng dan simbol pengukuhan hubungan bilateral antara kerajaan Sunda dan bangsa Portugis. Keberadaan Padrao bukan hanya memiliki arti fisik, namun juga makna politis, menunjukkan bahwa bangsa Eropa mulai menanamkan pengaruh di wilayah Nusantara. Meskipun secara ekonomi kerjasama ini membawa keuntungan, namun secara politik dan budaya, banyak kalangan menganggap keberadaan Portugis mengancam nilai-nilai lokal. Padrao menjadi simbol ambivalen, di satu sisi sebagai lambang kemajuan diplomatik, namun di sisi lain sebagai ancaman terhadap kemandirian budaya Sunda. Seiring waktu, sentimen anti-Portugis mulai menguat, terutama di kalangan raja-raja daerah yang tidak dilibatkan dalam perundingan atau merasa kepentingannya terpinggirkan. Semakin eratnya kerjasama antara kerajaan Sunda dan Portugis justru memperuncing ketegangan internal. Beberapa raja daerah, yang sebelumnya tunduk kepada Pajajaran, mulai merasa bahwa pusat kekuasaan tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Mereka khawatir kerjasama dengan kekuatan asing hanya akan menguntungkan kalangan elit istana saja, sementara rakyat dan para penguasa lokal harus menanggung dampak sosial, ekonomi, dan keagamaan yang tidak mereka setujui. Akibatnya, banyak dari mereka menyatakan pemisahan diri dari kekuasaan Pajajaran dan memilih bergabung dengan gerakan Islam yang tengah berkembang pesat, terutama di wilayah Sumatera, Demak, dan Cirebon. Dalam waktu singkat, setidaknya 15 penguasa daerah secara terbuka memberontak dan menolak kekuasaan Prabu Surawisesa. Mereka menyatakan kesetiaannya kepada kekuatan Islam dan menolak segala bentuk kerjasama dengan pihak luar, termasuk Portugis. Meskipun mendapat tekanan besar dari para pemberontak, Prabu Surawisesa tidak menunjukkan ketakutan. Sebaliknya, ia segera mengambil langkah untuk menghimpun kekuatan dengan menggalang dukungan dari raja-raja daerah yang masih setia pada kekuasaan pusat. Ia menyusun strategi militer dan memperkuat pertahanan kerajaan untuk menghadapi potensi serangan dari pihak pemberontak. Beberapa kerajaan bawahan yang loyal dikumpulkan dan diberi motivasi serta bantuan logistik agar dapat bersatu mempertahankan kejayaan Pajajaran. Dalam waktu singkat, Surawisesa berhasil membentuk pasukan gabungan yang cukup kuat untuk melawan gerakan separatis. Ia sadar bahwa jika dibiarkan, pemberontakan ini dapat memecah belah Pajajaran dan memberi peluang bagi kekuatan luar untuk mengambil alih wilayah strategis, terutama di wilayah pesisir yang kaya sumber daya dan memiliki jalur perdagangan internasional. Pada pertengahan tahun 1523, Prabu Surawisesa memimpin langsung pasukan kerajaan untuk memukul balik para pemberontak. Serangan pertama dilancarkan terhadap wilayah-wilayah yang paling aktif memberontak, dan dalam beberapa bulan, peperangan berskala besar terjadi di berbagai penjuru tanah Sunda. Perang saudara ini berlangsung selama 3 tahun, menciptakan penderitaan besar di kalangan rakyat dan kehancuran di beberapa daerah. Namun berkat strategi dan kepemimpinan militer Surawisesa, pasukan Pajajaran secara perlahan berhasil menguasai kembali daerah-daerah yang sebelumnya jatuh ke tangan pemberontak. Akhirnya,
15 wilayah kekuasaan yang memberontak berhasil ditaklukkan, dan kekuasaan pusat kembali dipulihkan. Beberapa pemimpin pemberontakan melarikan diri ke wilayah Cirebon, tempat yang tidak berani diserang langsung oleh Pajajaran karena berada di bawah perlindungan Kesultanan Demak yang saat itu mulai menunjukkan kekuatannya di Jawa. Ketika para pemberontak melarikan diri ke wilayah Cirebon, suasana politik pun memanas. Di tengah pelarian tersebut, mereka diterima di Istana Pakungwati oleh Susuhunan Jati, penguasa Cirebon yang dikenal memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Kehadiran para pelarian ini memicu reaksi cepat dari Cirebon. Susuhunan Jati memandang situasi ini sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruh Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Ia pun mengirim utusan ke Demak untuk memberi laporan dan meminta bantuan militer. Permintaan ini mendapat sambutan positif dari Kesultanan Demak. Raja Demak segera memerintahkan Panglima Padilah, iparnya, untuk memimpin ekspedisi ke Tanah Sunda. Misi utama Padilah adalah menyelidiki kondisi pesisir utara Jawa Barat dan menjalin komunikasi dengan tokoh lokal seperti Pangeran Sabakingkin di Banten. Misi penyelidikan ini menjadi awal dari ekspansi militer Islam di Tatar Sunda. Panglima Padilah menjalankan misinya dengan penuh kehati-hatian. Bersama para pengawal setianya, ia menyamar sebagai pedagang agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Pajajaran maupun rakyat setempat. Selama berbulan-bulan, Padilah berkeliling ke berbagai kota, desa, dan pelabuhan, mengamati situasi sosial, ekonomi, dan politik wilayah pesisir utara Jawa Barat. Ia mencatat dinamika masyarakat yang mulai terbuka terhadap ajaran Islam dan merasa kecewa dengan kebijakan elit Pajajaran. Setelah memperoleh cukup data dan pemahaman atas kondisi wilayah yang dikunjungi, Padilah kembali ke Demak. Di sana, ia menyampaikan laporan komprehensif kepada Sultan Demak, termasuk kondisi strategis Banten dan kekuatan politik lokal. Laporan itu juga mencakup hasil pertemuan penting dengan Pangeran Sabakingkin, yang tampak siap bekerja sama dalam menghadapi dominasi Pajajaran. Laporan ini menjadi dasar keputusan Demak untuk mulai menggerakkan kekuatan militer ke wilayah barat. Setelah menerima laporan Panglima Padilah, Sultan Demak segera mempersiapkan kekuatan militer untuk bergerak ke Cirebon. Tujuannya adalah bergabung dengan pasukan Susuhunan Jati guna memulai ekspansi ke wilayah barat. Tahun 1527 menjadi saksi bergabungnya dua kekuatan besar Islam, yaitu Cirebon dan Demak, dalam satu koalisi militer. Target pertama mereka adalah wilayah Banten yang tengah berada dalam kondisi kacau karena konflik internal. Pangeran Sabakingkin, yang merupakan putra Susuhunan Jati, memimpin serangan terhadap kekuasaan lokal Banten yang masih setia kepada Pajajaran. Serangan ini terbantu oleh kehadiran pasukan Demak dan Cirebon yang sudah dipersiapkan dengan matang. Dalam waktu singkat, Banten berhasil direbut, dan Adipati Arya Surajaya yang sebelumnya menguasai wilayah itu melarikan diri ke ibu kota Pajajaran. Kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam penyebaran Islam di wilayah barat dan memperkuat kekuasaan koalisi Demak Cirebon. Setelah Banten berada di tangan koalisi Islam, Pangeran Sabakingkin resmi diangkat menjadi Sultan Banten dengan gelar Maulana Hasanuddin. Penobatannya dilakukan langsung oleh ayahnya, Susuhunan Jati, sebagai bentuk legitimasi dan peralihan kekuasaan dari tangan penguasa lama yang pro-Pajajaran kepada pemimpin baru yang pro-Islam. Hasanuddin segera menetap di Banten dan mulai menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ia juga mulai membangun struktur pemerintahan dan militer yang kuat untuk mempertahankan wilayah barunya. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam. Dari pernikahannya, Hasanuddin kemudian memiliki seorang putra bernama Maulana Yusuf yang kelak akan melanjutkan kiprahnya. Keberhasilan menguasai Banten memberi semangat baru bagi koalisi Islam untuk melanjutkan ekspansi mereka ke wilayah lain yang masih berada di bawah kekuasaan Pajajaran, terutama Sunda Kalapa yang strategis secara ekonomi dan politik. Setelah menaklukkan Banten, pasukan gabungan dari Kesultanan Demak, Cirebon, dan kini Banten mulai mempersiapkan serangan ke Sunda Kalapa. Kota pelabuhan ini merupakan pusat perdagangan penting yang sebelumnya dikuasai oleh Pajajaran dan menjadi lokasi yang direncanakan Portugis untuk membangun benteng. Tahun 1527 menjadi tahun penting ketika pasukan koalisi, dipimpin oleh Panglima Padilah, bergerak ke Sunda Kalapa dengan kekuatan penuh.
Mereka menghadapi pertahanan yang dipimpin oleh Adipati Surakarta, tokoh penting dari Pajajaran. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit, pasukan Islam berhasil menaklukkan Sunda Kalapa. Adipati Surakarta dan permaisurinya terbunuh, sementara sebagian pengikutnya melarikan diri ke hutan atau kembali ke Pakuan. Kemenangan ini menjadi simbol keberhasilan militer dan dakwah Islam, sekaligus mengakhiri dominasi Pajajaran di pesisir utara. Sunda Kalapa pun diganti namanya menjadi Jayakarta, menandai babak baru dalam sejarah politik dan keagamaan di tanah Jawa Barat. Pasca kemenangan besar di Sunda Kalapa, wilayah itu secara resmi berganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Panglima Padilah, sebagai pemimpin militer dalam penaklukan tersebut, kemudian diangkat oleh Susuhunan Jati sebagai Bupati Jayakarta. Penunjukan ini menunjukkan kepercayaan penuh Susuhunan Jati terhadap loyalitas dan kemampuan militer Padilah. Tak lama setelah Padilah memimpin Jayakarta, datanglah rombongan kapal Portugis yang hendak membangun benteng di wilayah tersebut, sesuai dengan perjanjian lama mereka dengan Kerajaan Sunda. Namun, Portugis tidak menyadari bahwa Jayakarta telah jatuh ke tangan kekuatan Islam. Kedatangan mereka disambut dengan perlawanan sengit dari pasukan Padilah. Dalam pertempuran itu, Portugis mengalami kekalahan besar dan terpaksa mundur ke wilayah Pasai. Kegagalan Portugis mendirikan benteng di Jayakarta menandai berakhirnya harapan mereka untuk menjadikan wilayah itu sebagai basis kekuatan di Jawa Barat. Setelah berhasil menguasai Jayakarta, pasukan gabungan dari Demak dan Cirebon tidak berhenti dalam ambisinya menumbangkan seluruh kekuasaan Pajajaran. Fokus mereka selanjutnya adalah menaklukkan dua wilayah penting yang masih berada di bawah pengaruh Kerajaan Sunda, yakni Galuh dan Talaga. Pada tahun 1529, pasukan Islam mulai menggempur Galuh dalam sebuah pertempuran besar. Prabu Jayaningrat, Raja Galuh yang setia kepada Pajajaran, memimpin pertahanan. Namun, kekuatan koalisi yang lebih besar dan lebih terorganisir membuat Galuh tidak mampu bertahan lama. Prabu Jayaningrat akhirnya ditaklukkan, dan Galuh jatuh ke tangan pasukan Cirebon. Tidak lama berselang, Talaga juga mengalami nasib serupa. Dengan jatuhnya dua wilayah ini, pengaruh Kerajaan Sunda terus menyusut. Banyak wilayah yang sebelumnya loyal kepada Pajajaran mulai mempertimbangkan kembali sikap mereka dan secara bertahap bergabung dengan kekuasaan Islam yang sedang bangkit. Dominasi kekuasaan Cirebon dan Demak yang terus meluas memaksa Prabu Surawisesa dari Pajajaran dan Susuhunan Jati dari Cirebon untuk mempertimbangkan ulang hubungan antara dua kerajaan. Keduanya menyadari bahwa konflik berkepanjangan hanya akan membawa kerugian besar, baik dalam hal sumber daya maupun stabilitas politik kawasan. Dalam semangat diplomasi dan kesadaran akan pentingnya stabilitas, akhirnya pada bulan Juni 1531 Masehi, Kerajaan Pajajaran dan Cirebon sepakat untuk mengakhiri permusuhan melalui sebuah perjanjian damai. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan antara dua kerajaan besar di tanah Jawa Barat. Perdamaian ini membuka kembali jalur perdagangan, meredam ketegangan di antara rakyat, dan memberi ruang bagi keduanya untuk membangun kembali kekuatan internal mereka. Bagi Pajajaran, ini menjadi peluang untuk memulihkan legitimasi setelah kehilangan banyak wilayah penting. Setelah perjanjian damai dengan Cirebon, Prabu Surawisesa berupaya mengembalikan wibawa dan stabilitas internal Kerajaan Pajajaran. Pemerintahan di Pakuan kembali berjalan seperti biasa, dan berbagai upaya dilakukan untuk membangun kembali kekuatan kerajaan. Pada tanggal 14 September 1533 Masehi, sebagai bentuk penghormatan terhadap ayahandanya, Prabu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa menyelenggarakan upacara Sraddha. Upacara ini merupakan ritual sakral dalam budaya Sunda kuno, bertujuan untuk mengenang dan menghormati arwah leluhur yang telah wafat. Dalam upacara ini, Surawisesa juga memerintahkan pembuatan sebuah prasasti batu tulis yang menceritakan kisah kepemimpinan dan keberhasilan ayahnya dalam membangun serta menjaga kejayaan kerajaan Sunda. Prasasti ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai sarana legitimasi kekuasaan Surawisesa sebagai penerus sah Prabu Siliwangi. 2 tahun setelah perayaan upacara Sraddha, tepatnya pada tahun 1535 Masehi, suasana duka menyelimuti kerajaan Pajajaran. Prabu Surawisesa wafat setelah memerintah selama 14 tahun.
Kepergiannya menjadi akhir dari satu masa pemerintahan yang penuh gejolak, mulai dari menghadapi pemberontakan, ancaman eksternal dari Portugis, hingga upaya penaklukan oleh pasukan Islam dari Demak dan Cirebon. Prabu Surawisesa dimakamkan di Padaren, sebuah tempat yang juga memiliki nilai spiritual dan historis tinggi bagi masyarakat Sunda. Meskipun namanya tidak dicantumkan dalam prasasti batu tulis yang dibuat saat upacara sraddha, ia tetap meninggalkan warisan berupa 2 batu dengan jejak tangan dan kaki yang diletakkan di depan prasasti. Simbol ini diyakini sebagai bentuk penanda kehadiran dan pengaruhnya, serta pengingat bahwa dirinya adalah bagian dari garis keturunan Agung Prabu Siliwangi dan cucu dari Prabu Sisipan Tunggal.